Percaya atau enggak nih ya, anak-anak biasanya juga jarang intensi punya niat untuk dengan sengaja menyusahkan orang tua mereka. Kita akan membahas mengenai anak strong will child. Nah, kita sering dengar biasanya nih slogan atau hashtag anak-anak strong will adalah "You can't make me," katanya ya. "But I can be persuaded." Kamu nggak bisa maksain aku, kamu nggak bisa nyuruh aku, tapi aku bisa kok dipersuasikan, aku bisa kok dipengaruhi seperti itu. Saya akan mulai dengan memberikan gambaran-gambaran perilaku-perilaku anak-anak dengan strong will. Nah, ini contoh ya, beberapa contoh ya. Jadi misalnya ada oma datang ke rumah cucunya. Terus dia melihat cucunya sedang dihukum ya. Terus kemudian oma itu bertanya, "Apa? Kamu dihukum lagi?" Terus kemudian cucunya, katakanlah namanya si Jini, dia dengan santai menjawab, "Oh, Oma, enggak apa kok, aku sering begini, enggak apa kok." Nah, itu contoh ya. Lalu kemudian seorang papa ya ngomong ke anaknya, "Ron, kalau kamu nggak minta maaf sama opa, kamu nggak boleh main futsal selama seminggu." Jadi papahnya itu memberikan konsekuensi atau punishment atau ancaman ya, kalau nggak minta maaf ke opa akan dikasih konsekuensi nggak boleh main futsal selama seminggu. Anak strong will seperti Ron akan menjawab, "Ya udah, nggak apa-apa kok nggak futsal, lupain aja futsal." Nah, akhirnya Papa Ron jadi garuk-garuk kepala sendiri ya, jadi bingung ya, seperti itu. Saya ada contoh juga ya, menarik dengan kisah dengan klien saya ya. Anak ini kelas 2 SD. Waktu itu papahnya juga memberikan satu punishment atau ancaman gitu ya, supaya anaknya dengan harapan tidak melakukannya lagi. Kemudian papanya mengatakan, "Kalau kamu bla 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 bla, kamu gak usah tinggal sama papa mama lagi ya. Kamu pergi aja dari rumah papa mama." Seperti itu kira-kira. Dan tentu si papahnya ini berpikir bahwa anaknya gak mungkin akan melakukan itu karena anaknya kan masih kelas 2 SD. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah anaknya itu kucuk-kucuk masuk ke dalam kamar gitu ya. Tanpa papanya tahu ini anak mau ngapain ke kamar. Kemudian anak ini keluar sudah dengan koper kecilnya ya. Dan kemudian keluar pagar. Dan supirnya yang akhirnya bertanya ke papahnya, "Bapak, ini mau diapain?" Nah, pada saat itu semua bingung. Papahnya bingung, mamahnya bingung, dan supirnya juga bingung ya. Ternyata anak ini menanggapi ancaman atau punishment dari papahnya dengan berani seperti itu. Dan kemudian papanya akhirnya bilang ke supirnya, "Ya udah, ajak saja anak ini jalan-jalan, nanti pulang lagi." Nah, akhirnya punishment atau konsekuensi yang tadinya disampaikan oleh papanya ya tidak akan mungkin terjadi juga kan, seperti itu. Saya mau sharing juga nih pengalaman dengan anak saya. Kalau saya perhatikan ya, anak saya yang kedua itu punya karakteristik strong will. Nah, dulu anak saya yang kedua itu sulit sekali ya untuk minta maaf. Meskipun dia salah ya, dia tahu salah, tapi rasanya susah untuk keluar kata maaf. Perlu dilatih ya, perlahan-lahan sampai akhirnya dia bisa dan berani untuk minta maaf ya, dengan catatan anak yang minta maaf itu adalah justru anak yang berani ya. Jadi minta maaf adalah sebuah keberanian karena sebelumnya kan dia menganggap bahwa minta maaf adalah kekalahan dan anak strong will tuh gak suka ya terlihat kalah, terlihat lemah, biasanya itu salah satunya. Lalu kemudian ketika dia sariawan ya, dia sakit, ini menarik ya. Jadi dia tidak gosok gigi pada malam hari itu. Nah, ketika dia tidak gosok gigi, yang biasanya dia gosok gigi kan saya bilang, "Oh, kamu malam ini gak gosok gigi karena kamu lagi sariawan, mulut kamu sakit." Jadi saya memberikan empati pada dia ya. Terus apa yang dikatakan anak saya? "Enggak kok, enggak," katanya. Terus saya pikir, oh ini karena dia gak mau mengakui ya bahwa dia sakit gitu ya. Saya bilang, "It's okay kok ya merasa sakit. It's okay ketika selama sariawan kamu tidak gosok gigi ya malam ini. Nanti kalau besok udah lebih baik kamu akan gosok gigi lagi," saya bilang begitu. Dia bilang, enggak gitu ya. Nah, apa yang terjadi besok pagi menarik ya. Tanpa saya tanya ya. Terus kemudian anak saya tiba-tiba ngomong begini ke saya pagi-pagi. "Kemarin malam aku nggak sikat gigi bukan karena aku sariawan kok," katanya. "Tapi karena emang aku nggak mau aja." Jadi dia tetap menunjukkan bahwa ya kendali tetap di tangan dia ya. Aku tidak melakukan sikat gigi ya karena aku tidak mau gitu, bukan karena aku sakit. Lalu kemudian
aku bisa. Apapun dia menunjukkan bahwa dia bisa. Satu sisi kan kita senang ya, tapi di sisi lain kan memang ada hal-hal yang memang belum bisa untuk anak seusianya. Kayak misalnya potong pakai pisau tajam ya, nah itu kan belum bisa. Tapi apa juga dia mau bisa dan mau mengerjakan sendiri. Nah, ketika dihadapkan pada seperti ini, saya juga tidak mau ya menurunkan inisiatifnya dia, mematahkan semangat dia. Saya bilang ada hal-hal yang kalau anak seumur kamu belum bisa, it's okay. Memang itu wajar ya. Masih perlu dibantu orang tua. Saya kasih contohnya apa. Terus kemudian saya juga pernah ya kasih konsekuensi. Kalau kamu begini, seminggu ini tidak bisa nonton TV. Terus apa yang terjadi? Anak saya bilang, ya udah, nggak nonton TV. Dia bilang begitu. Dia lebih memilih untuk menerima konsekuensi daripada mengakui gitu ya. Jadi itu adalah gambaran-gambaran anak strong-willed ya, dari yang saya ceritakan semua itu. Kalau kita punya anak strong-willed ya, mungkin kita semua sudah berjuang ya dalam ratusan, dalam tanda petik pertempuran ya, atau konflik seperti ini dengan anak-anak kita, dengan contoh-contoh yang tadi. Bahkan mungkin sebelum usia 2 tahun. Jadi misalnya ya kita punya anak 3 gitu ya, punya anak 2. Anak-anak yang strong-willed itu bahkan sebelum usia 2 tahun itu udah kelihatan ya sebenarnya karakteristik strong-willed-nya kalau kita memperhatikan. Jadi cara dia meminta sesuatu ya, cara dia mungkin menangis seperti itu dan sebagainya. Seringkali kondisi ini ketika kita dianugerahi anak-anak strong-willed ya membuat kita frustrasi rasanya ya. Melihat anak kita yang lucu, cerdas, kreatif ya berubah menjadi anak yang sepertinya keras kepala dan sulit untuk tergoyahkan ya, kuat tidak tergoyahkan. Kita mungkin akan berpikir anak kita keras kepala ya, susah diatur, melawan, anak yang suka melawan, anak yang suka membantah. Tapi sebenarnya ini semua bukan definisi anak strong-willed sama sekali. Nah, kata-kata itu hanya menggambarkan perilaku buruk sebagai akibat dari kemauan keras ya, strong-willed yang salah arah ya, atau pendekatan yang tidak tepat atau pendekatan yang tidak efektif seperti itu. Jadi sebenarnya kemauan kuat, strong-willed itu sebenarnya adalah sebuah sikap positif yang sangat baik ya, sebuah sikap positif yang sangat baik. Kenapa? Karena anak-anak strong-willed itu tidak mudah gentar. Anak-anak strong-willed itu tidak mudah putus asa. Anak-anak strong-willed itu memegang keyakinan teguh dan tidak sering ya, tidak mudah menerima kekalahan, tidak mudah menyerah seperti itu. Jadi kalau seseorang menggunakan kemauan kuat dengan cara yang positif, dan anak-anak ini pada umumnya juga anak-anak yang setia ya, anak-anak yang bertekad untuk sukses dan seringkali sangat berdedikasi untuk mencapai goalnya seperti itu. Nah kita lihat ya betapa luar biasanya sebenarnya sikap positif dari karakteristik kemauan kuat atau strong will. Sebagai orang tua, kita tuh seringkali mengabaikan fakta ya, bahwa anak-anak kita tuh, anak-anak itu juga memiliki pandangannya sendiri ya tentang dunia, ya tentang maksudnya kehidupan sehari-hari, memiliki preferensinya sendiri ya, memiliki keputusannya sendiri untuk area-area tertentu ya yang memang bisa dia membuat keputusan. Kita seringkali berusaha untuk mengubah ya sikap mereka, memaksa mereka untuk memandang seperti bagaimana kita memandang ya. Kita memaksa mereka untuk memilih seperti apa yang kita pilihkan untuk mereka. Dan akhirnya kita merasa frustrasi sendiri. Dan akhirnya kita merasa lelah sendiri. Nah, sebenarnya ini sesuatu yang tidak masuk akal ya untuk orang tua selalu seperti itu, melakukan hal itu pada anaknya. Satu hal yang perlu kita sadari adalah sebenarnya jarang orang tua itu dengan sengaja membuat anak-anak mereka frustrasi ya. Maksudnya orang tua tuh sengaja nih menyusahkan anak, membuat anak-anak frustrasi. Dan percaya atau enggak nih ya, anak-anak biasanya juga jarang ya yang memang intensi, punya niat berusaha untuk dengan sengaja menyusahkan orang tua mereka. Ya, tapi kalau orang tua nggak ngerti ya, dan kedua gaya yang berlawanan bertemu, nah ya something wrong will be happen seperti itu. Yuk kita mengubah mindset kita mengenai anak-anak strong will. Mulai sekarang kita harus punya mindset yang baru bahwa anak-anak strong will itu bukan anak-anak yang susah diatur atau tidak bisa diatur. Bukan anak-anak yang senang melawan ya, senangnya membantah. Bukan anak yang senang gitu menyusahkan orang tuanya atau orang lain, bukan.
itu semua sama sekali bukan karakteristik yang menggambarkan anak-anak strong will. Nah, tapi ya, setiap kali anak strong will itu terpojok dan disuruh melakukan sesuatu yang lain, mereka akan memilih yang lain. Jadi kalau kita pendekatannya adalah dengan membuat anak strong will kita terpojok dan kita menyuruh anak kita melakukan sesuatu seperti yang kita suruh, nah mereka pasti akan memilih yang lain seperti itu ya. Anak strong will mungkin tidak konfrontatif atau keras, tetapi anak strong will tahu bahwa tidak ada yang benar-benar harus dilakukan selain sengsara dalam tanda petik ya, yang bersedia saya lakukan. Dan karena saya bersedia sengsara dan kamu tidak, saya menang. Maksudnya gini loh, jadi kayak tadi ya, kamu kalau tidak melakukan ini, nanti kamu tidak nonton TV ya selama 2 hari. Dia lebih memilih sengsara tidak nonton TV selama 2 hari daripada dia merasa terpojok dan dia mengikuti ya apa yang kita perintahkan atau apa yang kita ancam seperti itu. Akhirnya dalam hatinya adalah oke, saya sengsara memang nggak bisa nonton TV tapi saya menang, yeay gitu ya. Itu anak-anak strong willed ya. Dan dalam kehidupan sehari-hari ya, ketika dia bersama dengan teman, ketika dia bersama dengan siblingsnya, kakak adiknya, saudara kandungnya, anak strong will terkadang juga terlihat seperti diktator ya, suka ngatur seperti itu. Tapi sebenarnya mereka juga seorang role model yang luar biasa buat temannya, buat siblingsnya, dan penyemangat ya yang hebat seperti itu. Anak strong will menikmati ya pengakuan, apresiasi orang lain atas kekuatannya seperti itu, atas strong will-nya. Nah, peluang dengan potensi besar. Banyak orang tua berpikir dan merasa bahwa memiliki anak strong will adalah pengalaman yang buruk ya, karena tadi ya yang sudah saya ceritakan ya perilaku-perilakunya. Peluang dengan potensi besar. Anak-anak strong will itu suka ya mendorong diri sendiri untuk menguasai suatu tugas, mencapai tujuan ya, dengan keyakinan yang teguh, semangat yang tinggi, dan mereka senang dengan yang namanya petualang, adventure, dan inilah yang suka membuat orang tua dak-dikduk ya, deg-degan terhadap anak strong willed-nya. Oleh karena itu, yuk, mengapa tidak kita mengarahkan energi yang indah dan luar biasa ini ya, dengan menyalurkannya dengan cara yang benar. Kita menggunakan tekad yang luar biasa untuk mencapai hasil yang positif dalam kehidupan anak-anak strong will kita. Nah, tapi strong will apabila salah diarahkan, pendekatan keliru juga bisa mengubah menjadi change agent ke arah yang negatif seperti itu. Jadi ingat ya, anak strong will itu senang ya dan sering menempuh jalan yang berbatu-batu untuk mencapai kesuksesan mereka. Mereka senang dengan tantangan dan mereka pantang menyerah. Orang tua pasti akan memiliki banyak kesempatan untuk mengembangkan kesabaran ya, baik diri orang tua maupun anak strong willed-nya, dan mengembangkan teknik disiplin yang kreatif untuk anak-anak strong willed-nya. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.